Oke, selamat pagi dokter. Jadi hari ini kita akan membuat sedikit review tentang Zoomax mikroskop. Di Zoomax ini ada beberapa tipe mikroskop, 2350, 2360, sama 2380, dan yang paling baru tuh 3200. Yang saya ada di depan saya hari ini adalah model 2360, oke? Dan itu speknya yang membedakan, dia yang paling standar tentu. Sudah ada built-in camera, jadi kayak dokter lihat saya udah sambungin ke TV, dia bisa ngasih gambar ke TV. Itu fitur yang lumayan penting karena rata-rata orang tuh taruh TV di depan mikroskop biar pasien ini juga bisa lihat kan. Sama kabelnya sudah tidak di luar tiang lagi, dia sudah di dalam semua, rapi gitu. Ya, jadi sedikit tentang mikroskop ini, dia salah satu fitur yang sangat diunggulkan adalah dia menggunakan lensa dari Jerman, namanya Schott ya, dan itu benar-benar jernih seperti dokter bisa lihat di layar. Coba di zoom in dikit layarnya ya, di layar ini lumayan jernih ya. Nanti kita main-mainkan dikit lagi gambar di layarnya. Oke, itu salah satunya, dia menggunakan lensa Schott dari Jerman dan dia memiliki balance arm ini ya. Jadi kita langsung lihat fitur-fitur mikroskopnya dulu dokter. Untuk mengencangkan, kita bisa main dari sini nih, dari atas ini. Ini bisa dikendorin. Kalau saya kendorin, dia jalan ya. Oke. Terus kalau misalnya sudah pas, naik turunnya di sini, kencengin. Dia nggak jalan lagi ya. Ini juga yang penting ini adalah balance arm sih sebenarnya dok. Balance arm ini. Nah ini yang mengatur di sininya dok. Dan ini salah satu keunggulan Zoomax ya. Rata-rata belum ada balance arm ini setahu saya. Ya, jadi kalau sudah kencang dikunci lagi. Oke, itu balance arm. Nah, sekarang kita lihat di mikroskopnya sendiri. Mungkin mau ke sini lebih dekat. Oke. Nah, jadi kita lihat ini adalah mikroskopnya sendiri ya. Di bagian sini namanya eyepiece. 12.5 wide eyepiece lens. Jadi besar lah dia untuk tempat matanya yang dokter lihat ya. Terus kan jarak antara mata orang itu kan beda-beda dokter. Jadi ini bisa diatur mau seberapa jauh atau seberapa kecil jarak antar matanya. Oke. Nah itu kalau misalnya dokter sendiri ya tentu tidak harus di-adjust terus. Tapi kalau misalnya dokter menggunakan mikroskopnya bareng-barengan dengan dokter lain ya, setiap kali duduk kecuali matanya sama jaraknya ya pasti harus dirubah. Ya itu salah satu pertimbangan aja. Untuk saya matiin dulu lampunya ya. Untuk dokter yang menggunakan kacamata minus ataupun plus atau minus atau plus gitu ya, di sini itu bisa diatur dokter. Nih, ini ada kayak garis dan ini kita bisa atur minus dan plusnya. Lampunya saya nyalain dulu sebentar mungkin. Nah ini kita bisa atur nih ya minus dan plusnya nih. Kalau saya atur ya di sininya pasti akan burem dia. Ya karena kan dia mensimulasikan kacamata gitu ya dokter ya. Jadi kelihatan agak burem atau agak jelas tergantung. Kalau saya kan nggak ada minusnya gitu ya. Jadi di nol pasnya gitu. Tapi kalau misalnya dokter ada minus ya dia harus jangan di nol, disesuaikan gitu. Jadi itu akan membuat dokter tidak menggunakan kacamata lagi kalau pakai ini karena bisa diatur dari sini langsung. Nah, apa efeknya kalau kita melakukan seperti itu? Ya tentu di sini dia menyesuaikan dengan mata dokter yang misalnya minus atau plus, tapi di layarnya dia tetap sama aja, fokusnya sama aja gitu loh. Jadi di sini akan sedikit beda mungkin dengan layarnya. Oke. Nah, terus ada tombol-tombol lain seperti ini. Ini knob untuk mengadjust magnification ya dokter. Kita lihat ya. Nah, ini dia tambah kecil kan? Tambah kecil lagi. Nah, ini paling Nah, ini paling besar nih. Ya. Jadi paling besar itu di angka 3, dokter. Itu bukan 3 kali magnifikasi ya. Itu ada cara perkaliannya tapi sekitar kali 8. Jadi pokoknya kalau 3 di sini itu dia akan mengali 8 jadi 24 kali magnifikasi ya. Ya. Kalau misalnya kita di 2 ya dia 16 magnifikasi dan seterusnya. Nah, ini misalnya 16 kali seperti itu contohnya. Oke. Terus kita juga memiliki knob untuk mengatur keterangan yang kita mau. Ya, ini jadi tanpa lampu, ini pakai lampu.
Ini lampunya putih tentu, tapi kalau misalnya dokter kerja endo atau resto memerlukan lampu yang tidak putih ya, biar kompositnya tidak cepat kering, ini bisa diatur. Nah, seperti ini. Kalau yang orange itu tentu untuk kayak composite mode ya, biar composite nggak cepat kering. Tapi kalau yang hijau itu setahu saya untuk melihat kontras darah lebih jelas. Ya kan, ada yang kita perlu lihat kadang-kadang mana yang area berdarah dan atau enggak. Pakai hijau tuh jelas karena hijau kontrasnya merah gitu. Di sini ada mode-mode lain. Ya, putih semua sih. Oke, hijau dan orange yang paling pengaruh itu. Oke. Fitur-fitur lain yang tadi belum dibahas. Ini ini salah satu perbedaan mikroskop dan loops ya. Kalau loops itu kan distance ke objeknya dia sudah ditetapkan dan kita tidak bisa mainkan. Misalnya kita beli loops yang distance ke objeknya 500 mili, ya kita harus stay dari objeknya 500 mili. Segitu terus. Kalau kita goyang dikit ya mungkin ada toleransi tapi tidak terlalu banyak karena dia fix distance-nya. Kalau mikroskop ini karena dia sistemnya dia bisa diatur gitu distance ke objeknya. Ini jadi sekarang kan distance-nya udah benar nih, kita lihat fokus ya. Kalau misalnya saya gerakin dari sini, dia mengatur fokus. Misalnya kita objeknya mau deketin gitu ya, kan nggak selalu tetap dia kan. Nih, kayak ini misalnya, kita tinggal atur fokusnya. Nah, gitu. Jadi distance-nya tuh bisa diatur gitu, dan itu keunggulan mikroskop tentu. Lebih fleksibel aja. Pasien diposisikan di mana, dokter bisa duduk seperti apa gitu. Lebih fleksibel lah intinya ya. Karena dia ada variodis lens namanya dalam sini, dan itu bisa mengasih variasi di distance-nya ya. Itu keunggulannya. Oke, apalagi? Oke. Ini kan saya sambungin menggunakan kabel HDMI. Jadi boleh ke belakang sebentar. Oke. Jadi untuk menyambungkan mikroskop ini ke external display maupun itu TV ataupun monitor seperti contoh saya di sini, kita menggunakan kabel HDMI aja. Ini kabel HDMI saya colok ke bawah situ, dia langsung muncul deh. Tadi nggak dikotak-katik, langsung muncul. Terus salah satu keunggulan lain, dia bisa disambungkan ke router. Nah, apa keunggulan si router ini? Ini misalnya kita pakai handphone, kita bisa lihat. Dan ini aplikasinya sudah di Apple dan di Android. Jadi enak. Oke. Ini router tadi saya ambil, router kosong ya. Routernya nggak dipakai. Nah, ini yang penting dok. Ini kan ada beberapa jaringan ya. Kita harus cari router yang kita mau sudah sambungkan ke Zoomax-nya. Jadi kalau kelihatan di sini ada beberapa. Ini saya sekarang pakai sambungan yang lain. Kalau saya buka aplikasinya si Zoomax ini, dia tidak akan muncul. Bentar. Nih, dia nggak muncul. Karena saya tidak menggunakan jaringan yang betul. Kita harus ke jaringan dia. Ini saya coba sekarang. Kita ganti nama jaringan ini Cisco. Udah kan, udah di Cisco ya. Bentar, di close dulu mungkin tadi. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, ini yang kita sambungin. Yap. Jadi kita bisa lihat apa yang dilihat di TV dan di mikroskop menggunakan handphone. Ya, ini sudah di App Store, jadi enak. Ya, itu menggunakan router. Jadi ada opsi-opsi lain. Ada satu fitur lagi sebenarnya ya. Ini kan kamera. Ya, dan buat dokumentasi yang dokter sering posting seperti itu bisa menggunakan mikroskop seperti ini. Ya, di sini ada tombol sebenarnya di belakang sini kalau kelihatan. Di sininya tuh ada tombol. Oke. Dan dia untuk mengambil gambar gitu. Karena saya tidak menyambungkan SD card, dia tidak akan ke store, tapi kita coba aja. Ini saya pencet ya. Tuh kan. Store not found. Ya, jadi storage-nya nggak ada. Karena kita harus sambungin ke SD card. SD card-nya itu nanti ya buat nyimpen gambar, terus gambarnya transfer komputer dari SD card itu kan. Ya, jadi itu adalah basic review si Zoomax ini ya. Jadi kalau bisa ditekankan lagi, ya keunggulannya adalah dia menggunakan lensa yang Jerman dan build quality-nya itu dari yang sudah menggunakan sangat puas ya. Untuk produk sekelas Zoomax dan harga sekelas Zoomax yang tidak terlalu mahal dibandingkan kompetitor ya. Build quality-nya orang sangat senang ya.
dan gambar jelas juga kelihatannya ya. Oh ya, satu hal lagi, mikroskop ini karena termasuknya masih basic, jadi dia masih menggunakan step magnification. Apa yang dimaksud dengan step magnification itu adalah kalau kita magnification diganti, kita hanya bisa melakukan secara step ya. Dokter lihat tidak smooth ya dia ya, transitionnya itu ada ya, cuman bisa di situ aja. Ada satu lagi namanya 2380 maupun 3200 yang kakak besarnya si Zoomax inilah. 2360 kan basic kayak adiknya, 2380 sama 3200 itu kakak besarnya. Itu kalau kita ganti zoomnya dia bisa smooth gitu dok. Jadi kayak kamera gitu, kita zoom pelan-pelan dia gambarnya nggak lari, bener tetap kayak gitu ya. Itu salah satu keunggulan model di atasnya. Tapi untuk basic package ini yang orang paling sering ambil ya jatuhnya step magnification, belum stepless magnification. Oke, untuk Zoomax mungkin berikut saja reviewnya. Jika ada pertanyaan lain nanti bisa dikontak saja ke sales kami. Dan terima kasih dokter.